Pemirsa Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan memastikan jaksa John Wesley dengan otak pembacokan Alpa Patria Lubis saling mengenal. Namun polisi masih akan mengumpulkan bukti dan keterangan pelaku untuk mengetahui motif pembacokan tersebut. Apa dia menyerang si jaksa ini? Ya, sampai saat ini untuk motif daripada penyerangan tersebut itu masih dilami oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Pak, antara otak pelaku penyerahan dengan korban itu apakah sudah saling kenal atau seperti apa, Pak? Ya, untuk korban dan otak atau aktor intelektualnya sudah saling kenal. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Bisa dua orang itu mendatangin si korban ke ladang itu seperti apa, Pak? Kira-kira sejauh ini? Untuk eksekutor G dan M itu diperintahkan oleh ALF alias K untuk melakukan memberi pelajaran kepada korban atas nama JWS. Kasus jaksa Deli Serdang dibacok memasuki babak baru. Dugaan bahwa jaksa memeras pelaku perlu ditelusuri lebih lanjut demi menjaga marwah dan integritas kejaksaan. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore. Baik, Pak Puji, kuasa hukum pelaku menyebut ada permintaan uang oleh jaksa korban bacok terhadap tersangka yang mencapai ratusan juta rupiah. Apakah Komjak sudah menelusuri kebenaran informasi ini, Pak? Hari ini kita turunkan ke Sumatera Utara ya, ke Divisi Serdang, termasuk ke rumah sakit, termasuk ke lokasi pembacokan, dan mungkin nanti juga ke kantor kepolisian juga, tim dari Komisi Kejaksaan untuk ya mengungkap lebih detail sebenarnya motif dari pelaku ini sebenarnya seperti apa. Oke, jadi belum ada kesimpulan jadi apakah kita mendapatkan informasi yang seimbang. Baik, berarti belum ada kesimpulan ya Pak, apakah benar terjadi permintaan uang oleh jaksa Wesley? Belum. Sampai hari ini belum ada laporan yang dari teman-teman yang ke lapangan yang menyampaikan demikian. Oke, apakah termasuk mengecek Pak aliran uang? Apakah ada aliran uang ke jaksa Wesley? Apakah itu akan dilakukan Komisi Kejaksaan? Bisa jadi nanti arahnya bisa jadi ke sana. Tapi kan poin yang pertama kan tentu kita apapun kan yang verbal di depan mata adalah ini kan penganiayaan sehingga kita kemudian kan menyampaikan duga dulu yang mendalam terhadap korban ataupun juga pada keluarga. Terus yang kedua tentu kan kita perlu mendapatkan informasi yang lebih utuh biar tidak sepotong-sepotong untuk kemudian melakukan tindakan. Apakah kemudian ujungnya adalah nanti seperti yang beredar kemarin-kemarin atau seperti kemudian motif ada dugaan pemerasan segala macam. Ya siapapun kalau kemudian melakukan malpraktek ya dalam menegakkan hukum pasti juga akan tindak. Oke. Pak Puji, jika benar ada permintaan uang, apakah itu termasuk pelanggaran etik atau bisa masuk ke ranah pidana, Pak? Kita belum bisa berandai-andai ya, karena kan ya korban juga baru masih berduka. Nanti kita akan tunggu laporan dari tim yang ke lapangan, hasilnya seperti apa, termasuk kemudian hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, nanti seperti apa, dan itu akan mengungkap kejelasan. Kalau begitu, mungkin pemirsa harus tahu Pak, bagaimana sebetulnya selama ini mekanisme pengawasan terhadap integritas jaksa-jaksa khususnya yang ada di daerah. Ya, kalau secara internal kan sudah ada Jamwas ya. Jamwas kalau di daerah-daerah ada Aswas, asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi, dan itu melakukan pengawasan juga melekat termasuk juga memberikan analisis tentang manajemen risiko terhadap setiap case yang dilakukan. Nah, secara eksternal Komisi Kejaksaan itu melakukan pengawasan terhadap tindakan perilaku termasuk kinerja yang dilakukan oleh teman-teman jaksa. Oke, ada tidak Pak kanal untuk masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan pemerasan oleh jaksa? Mereka itu bisa melapor kemana Pak? Setiap bulan itu kita ada 80 sampai 120 laporan dan itu kita follow up dan Kejaksaan juga merespon dengan sangat cepat terhadap laporan dan pengaduan
yang diajukan oleh masyarakat melalui Komisi Kejaksaan bisa datang ke kantor Komisi Kejaksaan di Jalan Rampai nomor 1 Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, atau kemudian bisa melalui kita permudah ada Google Form, atau kemudian bisa email, juga kemudian bisa WA itu juga ada. Bisa diikuti Instagramnya Komisi Kejaksaan. Nanti bisa kemudian di situ di pin awal video itu ada bagaimana cara melapor ke Komisi Kejaksaan. Responsnya biasanya seperti apa, Pak? Apakah sampai menjatuhkan sanksi jika ditemukan bukti adanya pemerasan? Ya, bisa sampai ke sana. Apakah bentuk dari Komisi Kejaksaan itu rekomendasi, kemudian yang mengeksekusinya adalah kejaksaan atau bagaimana, Pak? Kalau tentu kan pertama kita sampaikan ke pengawas internal ya. Pengawas internal ada follow up apa tidak. Kalau ada follow up maka proses di dalam internal itu kemudian berjalan. Dan selama ini semuanya berjalan di pengawasan internal, memberikan sanksi, baik itu mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Itu sudah dilakukan semuanya. Terus kemudian kalau ada kok sanksinya dari pengadu kok merasa kurang, tentu kita akan konfirmasi lagi, kita sampaikan bukti-bukti tambahan dan segala macam, pasti akan ada respon lagi. Nah, kalau kemudian ada dugaan nih pengawas internal main-main, tentu kita bisa mengambil alih pengawasan itu. Tapi sejauh ini hubungan kita dengan pengawas internal berjalan dengan baik, cukup positif. Oke. Pasca ada kejadian jaksa dibacok di Deli Serdang, Pak, apa evaluasi dan juga rekomendasi Komjak kepada kejaksaan? Ya, yang pertama adalah tentu kita berkali-kali menyampaikan soal integritas ya. Integritas itu jadi hal yang penting. Terus yang kedua, Pak Presiden hari-hari terakhir ini kan sudah memberikan jaminan pengamanan melalui Perpres 66 tahun 2025, baik yang dilakukan oleh nanti pengamanan oleh Polri maupun oleh TNI. Ini segera disusun saja SOP-nya oleh kejaksaan sehingga tidak ada bias ya, tidak ada bias dan lebih detail lagi, sehingga jaksa-jaksa yang bertugas itu juga memberikan rasa aman, karena peristiwa seperti ini kan tidak hanya terjadi di Sumut terbaru, ada di Depok ya, yang dekat dengan Jakarta itu juga ada jaksa yang kemudian jadi korban pembacokan juga, terlepas dari motifnya masih diselidiki juga, tapi ini menandakan bahwa penegakan hukum itu pertama memang butuh integritas dari penegak hukum, yang kedua tidak berada pada ruang yang benar-benar kosong amannya gitu ya. Ada ya hati-hati senantiasa, kemudian ada saja. Oleh karena itu respon yang kemudian sudah dijamin, garansi yang kemudian sudah diberikan oleh Presiden harus kemudian di-follow up dengan cepat dan dijawab oleh teman-teman jaksa dengan integritas yang dan profesionalitas yang lebih solid. Oke. Sejauh ini Pak, apakah Komisi Kejaksaan melihat kasus pembacokan jaksa yang terjadi di Deli Serdang itu sifatnya personal, oknum, atau ini ada dugaan juga ingin menyerang secara kelembagaan, Pak? Kalau kita kan ada beberapa laporan intelijen ya yang masuk ke kita, baik oleh intelijen internal di Kejaksaan maupun laporan-laporan intelijen yang lainnya yang masuk ke kita. Ya ada berbagai macam. Yang pertama memang ini karena adanya kasus yang ditangani oleh jaksa yang bersangkutan itu yang ternyata ada relasinya dengan korban misalnya, dengan terduga pelaku misalnya, atau terus kemudian ada yang belakangan beredar itu juga ada karena ada hubungan pribadi antara pelaku dan terduga pelaku dengan korban yang memunculkan kemudian gesekan-gesekan itu. Apapun yang kita baca bahwa memang dalam kalau jaksa itu kan pekerjaannya kan memang hanya 8 jam sehari ya. Tetapi kan kalau konteks perlindungan keamanannya kan tidak hanya 8 jam per hari, tetapi kan bisa kemudian pas hari libur, pas hari itu ternyata kan juga tidak berada pada ruang yang kosong yang benar-benar aman. Makanya sekali lagi rekomendasi yang kita berikan, nanti kita akan menunggu utuh laporan dari tim yang saat ini berada di Deli Serdang. Sekembali ke Jakarta akan bikin laporan. Tapi secara umum adalah bangunan integritas yang harus dikuatkan pertama. Yang kedua juga kemudian SOP pengamanan tindak lanjut dari Perpres 66 itu yang kemudian kita minta kepada kejaksaan untuk segera di follow up dengan aturan yang lebih detail dan lebih. Oke.
Soal SOP pengamanan, Pak Puji, apakah dari Komjak juga merasa bahwa selain memang pengamanan secara kelembagaan, apakah harus ada pengamanan secara personal ya yang dilakukan kepada jaksa-jaksa yang menangani kasus-kasus yang rawan misalnya? Ya, jadi tidak semua jaksa juga ya, karena kan tentu ini terkait dengan beban kinerja dan beban anggaran juga. Nah, tentu didasarkan pada prioritas pekerjaan, prioritas case yang ditangani ketika ada kasus-kasus yang memang ini menjadi perhatian publik. Yang kedua juga tingkat kerawanan, tingkat HGAT-nya itu cukup berdasarkan analisis kan di kejaksaan itu sampai level Kajari kan ada kasih intelijen. Nah, dia bisa memberikan analisis terkait juga kerawanan ketika jaksa menangani kasus-kasus itu. Nah, nanti itu ketika di analisis itu butuh pengamanan, maka kemudian diajukan pengamanan kepada Kajari dan Kajari akan kemudian menindaklanjuti itu. Secara sederhana nanti begitu. Tidak semua tidak semua jaksa itu harus kemudian butuh pengamanan melekat, tetapi berdasarkan kasus-kasus yang secara temporary ya, itu kemudian ditangani dan menjadi perhatian publik dan tingkat hati-hatinya dinilai memang membutuhkan pengamanan yang lebih ekstra. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.